Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan bilangan asli. Jadi bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu meliputi 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 itu bilangan netral, kalau 1, 2, 3, dan seterusnya itu bilangan asli. Jika bilangan bulat digambarkan dalam garis bilangan, jelas sekali ya, jadi semakin ke kiri semakin mengecil, semakin ke kanan semakin membesar. Ya, operasi bilangan bulat ada penjumlahan yang bersifat tertutup ya. Tertutup itu hasil penjumlahannya tetap bilangan bulat. Jadi misalkan 5 ditambah negatif 3, 5 itu bilangan bulat, negatif 3 itu bilangan bulat. Hasilnya tetap bilangan bulat, itu namanya sifat tertutup ya. Kalau komutatif itu bersifat sama, kalau ditukar-tukar tempatnya, A tambah B sama dengan B tambah A. 2 tambah 5 hasilnya sama dengan 5 tambah 2, itu namanya sifat komutatif. Dan asosiatif atau pengumpulan, artinya jika sesama penjumlahan itu memiliki sifat asosiatif ya. Jadi A tambah B ditambah C boleh dikerjakan A tambah B dulu atau dikerjakan B tambah C dulu boleh. Itu asosiatif. Nah, pengurangan itu sama dengan penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Jadi bisa dikatakan pengurangan adalah inverse dari penjumlahan. A min B artinya A ditambah negatif B. Ibaratnya kalau A plus ketemu min itu dua tanda dilebur jadi satu tanda menjadi min. Berbeda tanda jika bertemu menjadi negatif. Nah, sekarang perkalian juga memiliki sifat tertutup pada bilangan bulat. Jadi bilangan bulat memiliki sifat tertutup pada perkalian. Jadi hasil perkalian bilangan bulat hasilnya juga tetap bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup pada perkalian. Juga bersifat komutatif ya. Jadi boleh ditukar-tukar. Jadi meskipun dalam kehidupan sehari-hari maknanya berbeda. Misalkan 4 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 4. Kemudian juga bersifat asosiatif. Unsur identitasnya itu adalah 1. Unsur identitas adalah suatu nilai yang jika dioperasikan hasilnya tetap menjadi dikalikan tadi. Misalkan A dikalikan 1 hasilnya tetap A. Nah, 1 merupakan unsur identitas perkalian yang menyebabkan A tetap menjadi A. Oke. Dan juga bersifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Artinya jika B tambah C kemudian dikalikan A, jadi boleh disebarkan menjadi A kali B ditambah A kali C. Itu namanya sifat distributif. Ini biasanya sering digunakan pada bab berikutnya, ini pada operasi aljabar. Begitu pula dengan distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi A dibagi B boleh ditulis sebagai A kali 1 per B. Dan KPK dan FBB, KPK itu nama lainnya adalah least common multiple. Multiple itu perkalian. Jadi kelipatan itu merupakan hasil perkalian. Berikut cara mencari KPK ya. KPK dari 8 dan 12 sebenarnya cukup dengan menebak saja. Kalian cari bilangan yang bisa habis dibagi 8 dan bisa habis dibagi 12. Misalkan 48. 48 habis dibagi 8 juga habis dibagi 12. Nah, itu merupakan kelipatan persekutuan. Tetapi kalau yang terkecil kita ambil yang di bawahnya
48. Nah, kita ambil yaitu 24. Karena 24 adalah bilangan terkecil yang habis dibagi 8 dan habis dibagi 12. Ya. Jadi jawabannya adalah 24 dengan cara menebak saja. Nah, kalau masih belum bisa ya cari aja persekutuannya atau dengan cara faktorisasi prima. Dicari faktor primanya, yaitu 8 dijadikan 2 kali 2 kali 2, 12 dijadikan 2 kali 2 kali 3. Nah, KPK-nya kita ambilkan bilangan yang kembar dengan pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3, sedangkan yang tidak ada kembarannya yaitu 3 itu dikalikan dengan 2 pangkat 3 tadi, hasilnya adalah 24. Oke, gitu ya. Saya kira dengan menebak pun untuk anak setingkat SMP cukup mudah. 8 dan 12 KPK-nya 24 karena habis dibagi 8 dan habis dibagi 12, dan 24 itu adalah yang terkecil. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Jadi bilangan terbesar yang habis membagi beberapa bilangan. Kalau 2 bilangan ya membagi habis 2 bilangan. Contoh FPB dari 8 dan 12. Dengan cara menebak itu cukup mudah. Kamu cukup mencari 8 dan 12 itu habis dibagi berapa? Habis dibagi 2, habis dibagi 4. Nah, dari 2 bilangan ini manakah yang terbesar? Ya tentu adalah 4. Jadi selesai, FPB-nya adalah 4. Kalau menggunakan cara dengan faktorisasi prima, kamu bisa menggunakan faktorisasi prima, tapi kamu ambil yang kembar saja. Misalkan 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 itu kecil yang mana? Kecil 2 pangkat 2. Ya yang enggak kembar enggak usah digunakan. Jadi selesai, jawabannya adalah 2 pangkat 2 alias 4.